nabiyya wa la rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati teman-teman semuanya, alhamdulillah pada hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Jurumiyah ya. Baik, sebelum kita mulai, kita baca Al-Fatihah dulu. Ada hadiniyah wa kulli niyatin shalih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fi darini amin. Baik teman-teman semuanya, silakan dibuka ini ya, kitabnya di grup itu ya. Silakan buka kitab dan juga materi dari saya. Materi dari saya juga sudah kirim ya, PPT di situ, PowerPoint, karena sebagai tambahan. Baik, kita sudah sampai kemarin tanda kalimat isim ya. Sebelum kita mulai, kita review dulu ya. Kita sudah mempelajari tentang kalam ya. Kalam itu kalimat sempurna, yaitu kalimat yang bisa memahamkan mukhotob gitu. Yang mana kalam itu syaratnya harus berupa lafal, dia itu harus tersusun minimal 2 kata, dia itu harus mufid. Mufid itu memberikan faedah bagi pendengar, dalam artian nggak menimbulkan pertanyaan gitu. Dan harus bil wad'i ya, bil lughah Arabiyah atau bil qasdiyah. Itu namanya kalam atau kalimat mufidah ya, atau jumlah mufidah. Lalu penyusun dari kalam itu ya, penyusun dari kalam atau jumlah mufidah atau kalimat sempurna itu ada 3 ya, yaitu kalimat isim, kata isim, kalimat fi'il, dan juga huruf. Lalu kemarin kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri isim ya. Kalimat isim itu ya ada 4 ciri di sini ya, yaitu bil khafdi, dia itu bisa majrur gitu. Bisa majrur itu maksudnya i'rabnya jar ya. Majrur itu ada 3 sebab ya. Ada kalanya dia itu majrur karena dijarkan dengan huruf jar. Dia itu majrur karena sebagai mudhof ilaih. Dia itu majrur karena sebagai tabi ya, pengikut isim-isim yang majrur gitu. Itu ada 3 sebab ya. Lalu ciri yang kedua adalah dia itu bisa menerima tanwin gitu. Jadi kalimat isim itu ya, contohnya Muhammadun ya, itu bisa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin ya, bisa menerima kalimat tanwin. Meskipun ada beberapa ya, ada beberapa kalimat isim yang tidak bisa ditanwin gitu. Itu namanya isim ghair munsharif, seperti lafal Ahmad gitu. Ahmad itu nggak bisa Ahmadun gitu, tetapi hanya Ahmadu ya, Ahmadu dan Ahmada saja gitu. Tetapi secara umum ya, secara umum itu isim itu bisa ditanwin. Lalu dimasukin alif lam, entah itu alif lam takrif maupun tidak ya. Contohnya masjid menjadi al-masjidu gitu. Kitab bisa al-kitabu, itu berarti isim. Lalu dia bisa dimasukin huruf-huruf jar ya. Huruf jar kemarin sudah kita pelajari ya. Ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, ada ruba, ada huruf ba, ada huruf kaf, ada huruf lam, dan juga huruf-huruf qasam ya, huruf-huruf sumpah. Untuk kita pakai sumpah, yaitu huruf waw, huruf ba, dan huruf ta. Huruf qasam ini termasuk huruf jar ya, yang mengejarkan isim. Nah, itu berarti kalau dimasukin huruf-huruf jar berarti dia adalah kalimat isim. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wasini wa saufa wa ta'i at-ta'nisi as-sakinati. Adapun ciri-ciri fi'il ya, di antaranya ya,
Di antaranya ciri fiil itu ya diketahui dia bisa dimasukin kode. Kode ini bisa masuk di fiil madhi, bisa masuk di fiil mudhari. Kalau andaikan dia itu masuknya di fiil madhi, kodnya itu namanya kod litahqiq ya. Artinya sungguh gitu ya. Sungguh benar-benar gitu. Contohnya qad aflaha al-mu'minun. Ini di PPT saya ya. Di PPT saya atau di PowerPoint saya itu saya kasih contoh qad aflaha al-mu'minuna. Sungguh ya, benar-benar orang-orang yang beriman itu beruntung ya. Orang-orang beriman sungguh beruntung. Nah, berarti kalau qadnya masuk ke fi'il madhi berarti artinya sungguh. Kalau masuknya di fi'il mudhari ya, fi'il mudhari itu terkadang. Contohnya qad ya'kulu Muhammadun al-lahma. Terkadang Muhammad makan daging. Berarti qad di sini bukan litahqiq ya. Qad di sini artinya terkadang. Nah, ini kalau masuknya di fi'il mudhari. Nah, jadi qad di sini adalah sebagai salah satu ciri bahwa kata yang dimasukin qad ini adalah fi'il. Entah itu fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Lalu yang kedua bisa didahului huruf sin ya. Kalau andaikan ada sin berarti adalah fi'il kan gitu. Contohnya sayaqulu sufaha di Al-Qur'an ya. Di juz berapa itu? Juz 2 ya. Berarti lafal yaqulu adalah fi'il gitu kan. Sa yaqulu. Berarti sa di sini adalah ya huruf yang hanya bisa masuk pada fi'il. Tidak mungkin sa ini masuk pada kalimat isim gitu. Enggak mungkin sa masjidun gitu, enggak mungkin. Atau sa Muhammadun enggak bisa. Jadi sa ini hanya bisa masuk pada apa? Bisa masuk pada kalimat fi'il. Dan fi'ilnya masuknya di fi'il mudhari ya. Fi'ilnya mudhari karena sa ini artinya akan kan gitu. Artinya akan. Kalau andaikan masuk di fi'il madhi ya enggak mungkin karena fi'il madhi ini kan maknanya ya makna lampau gitu. Waktu zaman yang sudah madhi, sudah kelewat gitu. Nah, berarti bertentangan gitu. Enggak mungkin sakola ya. Enggak mungkin sakola atau sadhaban enggak mungkin. Sanya pasti masuknya pada fi'il mudhari ya. Saya qulu ya, saya habu ya, saya qulu gitu. Akan pergi, akan makan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ciri fi'il adalah bisa dimasukin saufa ya. Saufa ini artinya sama ya, akan ya. Akan juga, tetapi saufa ini akannya dalam waktu yang lama atau dalam waktu yang tidak diketahui gitu. Contohnya kalau ada anak kecil itu ditanya cita-citanya kamu mau jadi apa? Atau kamu mau kuliah di mana gitu. Padahal dia masih anak SD gitu. Saya akan kuliah di Mesir. Nah, itu kan berarti waktunya dalam jangka yang lama. Ya, dan juga belum diketahui kan berapa puluh tahun lagi gitu. Itu berarti memakai apa? Saufa. Saufa contohnya ya, saufa adrus ya fil azhar. Saufa adrusu fil azhari ba'da takharuji min atau fi al-madrasah ats-tsanawiyah. Saya akan melanjutkan belajar saya di Al-Azhar setelah saya lulus dari SMA. Al-Madrasah ats-Tsanawiyah. Ats-Tsanawiyah bermakna ini ya, aliyah ya, SMA ya. Kalau SMP itu Al-Madrasah Al-Mutawassithah kalau dalam bahasa Arabnya. Oke, itu ciri yang ketiga. Adapun ciri yang keempat adalah dia bisa bersambung dengan tak taknis ya. Contohnya qala Muhammadun ya, qala Muhammadun, Muhammad berkata. Kalau andaikan Muhammad ini sebagai fa'ilnya ya, fa'ilnya itu pelakunya, saya ganti mu'anas gitu. Saya ganti Fatimah, maka qala saya kasih tak taknis gitu. Jadi qalat Fatimah ya, qalat Fatimah tuh, qalat Aisyah tuh gitu. Jadi kalau andaikan ada kata qala
ya bisa bersambung dengan tak tanis, berarti dia adalah kalimah apa? Kalimah fi'il gitu. Paham ya, teman-teman ya? Lihat di ini, di PPT saya, di PowerPoint. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kita bahas tentang huruf ya. Wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Yang ketiga adalah kalimat huruf ya. Kalimat huruf. Kalimat huruf ini adalah kata ya, atau kalimat yang tidak mempunyai ciri-ciri yang dimiliki oleh kalimat isim dan juga ciri-ciri yang dimiliki kalimat fi'il. Ya. Jadi huruf itu tidak mungkin bisa dimasukin ya, dimasukin kode, ya, tidak bisa dimasukin huruf jar, ya, tidak bisa majrur dan lain sebagainya. Ya. Berarti huruf itu memang kata yang tidak mempunyai ciri yang dimiliki isim dan tidak mempunyai ciri yang dimiliki fiil gitu. Ya gitu ya. Itu namanya kalimat huruf. Dan huruf yang dimaksud di ilmu nahwu itu bukan huruf-huruf mabani ya, bukan huruf-huruf abjad, huruf hijaiyah itu. Tetapi yang dimaksud adalah huruf yang ma'ani gitu ya. Huruf yang ma'ani, huruf yang mempunyai arti gitu. Ya entah itu dia itu berupa satu, bisa lebih gitu. Nah, itu tetap dinamakan huruf ya. Oke, silakan dilihat di ini ya PowerPoint saya ya, di situ. Yang dimaksud adalah huruf yang mempunyai arti atau huruf ma'ani. Kalau satu huruf contohnya wa ya. Wa itu kan bisa artinya dan ya. Kalau dia itu wawu atau wawunya wawu atos gitu. Bisa dimakna demi. Kalau dia wawunya wawu apa? Wawu kosong kan. Wallahi demi Allah gitu. Wal fajri demi fajar, wal asri demi masa. Nah, jadi wa di sini adalah huruf ya, meski di sini dia terdiri dari satu ya, satu huruf. Lalu fa ya. Fa artinya maka. Ya, artinya maka ini satu huruf. Lalu sin ya, sin tadi sudah ya. Sin akan ya. Sa yakulu akan berkata. Sa yakulu akan makan. Lalu kaf ya. Kaf di sini artinya seperti ya, seperti. Contohnya ana ka'abi, saya seperti bapakku gitu. Nah, di sini terdiri dari satu huruf. Adapun huruf ya, huruf ma'ani yang terdiri dari dua huruf kan. Contohnya min ya. Min, mim dan nun kan dua huruf. Nah, ini tetap dinamakan huruf ini. Ya, ini min di sini adalah termasuk huruf jar ya. Min artinya dari. An ya, bisa dari, bisa tentang gitu kan. Artinya kemarin sudah saya kasih ya di situ. Lalu fi ya, fi juga terdiri dari dua huruf. Adapun yang lebih dari dua huruf yaitu tiga huruf. Yang pertama huruf ala ya. Ala ini kan tiga huruf ya. Ain, lam dan alif kan. Ya, alif layinah. Ala artinya di atas. Mundu ya, mundu tiga huruf. Mim, nun, zal. Lalu hatta tiga huruf juga. Ha, tak sama alif. Oke, ini tetap namanya adalah huruf. Jadi huruf di sini adalah ya, yang dimaksud adalah huruf yang mempunyai arti. Bisa terdiri dari satu atau lebih. Baik, sudah paham ya? Jadi kalimat tadi ada tiga, ya, kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat apa? Huruf. Jadi tadi sudah kita bahas ya tentang ciri-ciri dari kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Lalu kita masuk silakan dilihat di PPT saya, di PowerPoint. Kita akan membahas tentang pembagian isim ya, pembagian isim. Dilihat dari segi berbagai macam. Yang pertama, kalimat isim itu ya, kalau dilihat dari kacamata jumlah, ya, jumlah ini bilangannya, itu ada dua ya. Ada tiga. Jadi kalau kalimat isim dilihat dari jumlahnya atau bilangannya itu ada tiga. Yang pertama adalah isim mufrad. Ya, isim mufrad. Isim mufrad itu maksudnya isim yang mempunyai makna tunggal, ya, yang mempunyai makna satu gitu. Contohnya kalau saya bilang Muhammadun, Muhammadun itu kan satu gitu, orangnya satu.
saya bilang kitabun, ya, berarti satu kitab. Ya, masjidun berarti satu masjid gitu. Jadi masjidun, Muhammadun, Aliyun, ya madrusatun, sa'atun dan lain sebagainya. Itu namanya isim mufrad, ya. Kata tunggal, kata yang mempunyai arti satu gitu ya. Oke, di situ saya kasih contoh mukminun ya. Satu ya atau seorang mukmin laki-laki. Mukminatun ya, seorang mukmin, seorang perempuan yang beriman ya, atau muslimatun di sini saya kasih contohnya. Ini artinya adalah tunggal ya, artinya satu ya, satu orang saja. Lalu yang kedua adalah isim tasniyah atau isim musanna. Bisa dinamakan tasniyah, bisa kita sebutnya musanna gitu, sama ya. Tasniyah sama musanna itu sama ya. Contohnya mukminani, mukminaini ya. Mukminatani, mukminataini gitu. Jadi isim tasniyah itu ada dua keadaannya ya. Contohnya kalau lafal muslim ya. Muslim tadi artinya apa? Muslim itu satu ya, orang Islam ya, laki-laki. Satu orang Islam laki-laki. Kalau saya menginginkan maknanya dua, dua orang Islam ya. Itu gimana? Muslimani gitu ya. Muslimani atau muslimaini gitu. Jadi kalau tasnya itu ada dua keadaan ya. Kalau enggak muslimani dikasih tambahan alif nun, atau muslimaini ditambah iya nun gitu. Nah, kalau ada tambahan alif nun itu i'rabnya pasti rafa ya. Ya jaa muslimani gitu kan. Dua orang yang dua orang muslim telah datang. Kalau ro'a itu muslimain gitu. Kalau dia dalam keadaan nasab ya. Dalam keadaan nasab maupun jar dia memakai iya ya, memakai ya nun gitu. Ro'a itu saya melihat ya muslimaini. Saya melihat dua orang muslim laki-laki. Berarti dia sebagai apa? Sebagai objek ya, atau sebagai maf'ul bih. Yang mana maf'ul bih itu pasti apa? Pasti nasab gitu. Oke, kalau dalam keadaan majrur pun sama. Ya. Marortu bi. Ya, di sini ada huruf jar ya. Marortu bi al muslimaini gitu ya. Itu adalah isim tasniyah atau isim musanna. Isim yang mempunyai makna ganda atau double dua gitu kan. Oke, sekarang rumusnya, rumus dari tasniyah ya. Rumus dari isim tasniyah atau isim musanna. Rumusnya ada dua, yaitu mufrad. Ya, isim mufrad, entah itu muslim, mukmin, ya, atau kalau ini ya, kalau bukan orang ya, contohnya kitab ya, kitabun ya. Yang pertama kita kasih tambahan alif dan nun ya. Contohnya muslim gitu kan, muslimun tambah alif nun jadi muslimani gitu ya, muslimani. Kitabun kasih alif nun jadi kitabani, kitabani. Tapi huruf terakhirnya ya, huruf terakhirnya itu sebelum huruf alif ya, itu dikasih harokat apa? Harokat fathah ya. Gampang ya. Jadi membuat dari mufrad menjadi tasniyah ya, ditambah alif nun. Itu yang pertama. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan i'rab rafa. Ya, muslimani, mu'minani, ya, muslimatani, mu'minatani, ya, kitabani, madrasatani, dan lain sebagainya. Lalu rumus yang kedua ini dalam keadaan nasab dan jar ya, yaitu ditambah ya dan nun ya, aini gitu ya, aini bukan ina ya. Kalau ina berarti jamak mudzakkar salim gitu. Contohnya mukminun ya, mukminun satu orang yang beriman. Nah, dalam keadaan nasab dan jar ya dua ya, dalam keadaan tasniyah ya, berarti mukminaini ya, mukmi
naini. Sebelum ya itu harus harokannya fathah ya. Kalau andikan kasroh menjadi jamak mudzakkar salim, mukminina gitu. Ya, kalau mukminina berarti orang-orang yang beriman, berarti banyak, 3 ke atas gitu. Ya, kalau mukminina. Jadi dalam keadaan nasab dan jar, tambahnya adalah iya dan nun ya. Tambahnya iya dan nun, tapi dengan syarat sebelumnya itu harus fathah gitu kan. Kalau nggak fathah, berarti dia menjadi jamak mudzakkar salim. Oke, paham ya? Kita bani atau kita baini, ya. Muslimani atau muslimaini gitu. Kalau isim yang mu'anas, ya, contohnya mu'anas apa? Kata sa'atun ya, jam ya, 1 jam, sa'atun, sa'atani gitu kan, taknya terbuka ya, tak marbutohnya diganti tak terbuka, nggak mungkin tak yang tak marbutoh itu berada di tengah gitu, tak marbutoh itu pastinya yang di belakang gitu kan. Kalau andaikan ditambah alif nun ya harus diganti dengan tak yang maftuhah gitu, tak yang terbuka. Sa'atun menjadi sa'atani gitu kan. Sa'atani. Madrasatun jadi madrasatani. Nah, itu dalam keadaan rafa. Tapi kalau dalam keadaan nasab dan jar ditambah ya nun ya. Madrasataini ya. Sa'ataini gitu. Muslimah taini. Mukmina taini. Itu 2 rumusnya, gampang ya. Oke, sekarang yang ketiga, isim ya. Kalau dilihat dari segi bilangannya, yang ketiga adalah isim jamak ya. Isim jamak. Jamak itu kalau dalam bahasa Arab ya, mulai bilangan 3 ya. 3 ke atas itu sudah jamak. Ya, kalau andaikan di situ ada 3 buku ya, 3 buku itu sudah jamak ya. Kalau 1 buku apa? Kitabun gitu ya. 1 buku kitabun, 2 buku kitabani atau kitabaini. Kalau 3 ini sudah masuk jamak ya, menjadi kutubun gitu ya. Kitabun, kitabani, kutubun. Nah, jamaknya jamak taksir. Lalu isim jamak itu ada 3 ya. Isim jamak itu ada 3. Jamak itu ada jamak mudzakkar salim, ada jamak mu'annas salim, ada jamak taksir. Ya. Oke, ini saya baca di ini ya, di PPT saya, silakan dibuka ya, di PowerPoint ya. Jadi jamak mudzakkar salim itu jamak bagi isim mudzakkar ya. Mudzakkar itu yang isim yang menunjukkan laki-laki gitu kan. Oke. Isim jamak mudzakkar salim ya. Berarti yang mana dia terbuat dari jamak mudzakkar. Contohnya, lafal muslimun itu kan artinya 1 kan. Kalau muslimani 2 atau muslimaini. Kalau andaikan saya menginginkan banyak gitu, orangnya di situ ada 3 atau lebih, maka tidak boleh muslimun ya atau muslimani muslimaini, tetapi dia memakai bentuk apa? Bentuk jamak. Jamaknya jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Karena muslim ini adalah bentuk isim mudzakkar kan. Ya, isim mudzakkar itu laki-laki ya, kalau gampangannya gitu. Jadi muslim ya ditambah wawu nun atau ditambah ya nun gitu. Muslimun menjadi muslimuna ya atau muslimina. Contohnya di surat Al-Kafirun ya. Kafirun menjadi kafiruna gitu kan. Atau kafirina. Nah, itu namanya jamak mudzakkar salim. Adapun jamak mudzakkar salim ada rumusnya ya. Rumusnya ada 2, yaitu ditambah wawu nun ketika dia dalam keadaan rafa. Ja'a al-muslimuna. Orang-orang Islam laki-laki ya telah datang ya. Ja'a al-muslimuna memakai wawu nun
karena dia sebagai fa'il kan, dalam keadaan i'rab apa rafa gitu. Ini pembahasan i'rab belum ya ini. Ini pembahasan i'rab itu setelah ini. Biar ini tidak pusing ya, karena i'rab ini sudah kompleks sekali, sudah banyak pembahasannya. Lalu dalam keadaan nasab dan jar ya. Tambahannya apa? Tambahannya iya dan nun ya. Iya dan nun seperti tadi isim tasniyah, seperti isim tasniyah, tetapi bedanya apa? Bedanya sebelum ya itu harokatnya harus apa? Harus kasroh. Ya. Muslimun ditambah iya nun menjadi muslimina gitu ya. Dan nunnya harokatnya fathah ya. Muslimina. Kalau yang tasnya tadi nunnya harokatnya apa? Harokatnya kasroh kan. Muslimani atau muslimaini gitu kan. Nah, itu yang bentuk tasnya. Tetapi kalau jamak mudzakkar salim tadi nunnya harus fathah. Ya, dan huruf sebelum iya itu harus kasroh kan gitu. Muslimina ya, mukminina. Dan hanya bisa di isim-isim mudzakkar ya. Di isim-isim yang mudzakkar. Itu isim jamak mudzakkar salim. Lalu yang kedua, jamak yang kedua adalah jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim ini adalah jamak bagi isim mu'annas, gitu kan? Jamak bagi isim mu'annas. Contohnya, ya. Contohnya muslimatun atau muslimatin. Ya. Berarti isim tasniyah, isim mufrad ya, muslimah, satu perempuan muslim. Kalau andikan kita menginginkan banyak gitu kan, 3 ke atas berarti kita ganti itu, tak marbutohnya kita buang. Ya, tak marbutohnya kita buang, kita tambahin alif sama tak yang maftuhah ya, tak yang terbuka. Menjadi muslimatun atau muslimatin ya. Oke, rumusnya ada 2 di situ ya. Atun atau atin gitu ya. Atun atau atin. Nah, kalau atun itu pasti dalam keadaan apa? Dalam keadaan rafa. Ja'at al muslimatu ya. Tun di sini kenapa? Karena di sini isimnya tidak saya kasih alif lam gitu kan. Kalau saya kasih alif lam, dia tanwinnya nggak ada gitu. Jadi isim itu bisa ditanwin kalau tidak ada alif lam. Kalau dikasih alif lam ya tidak boleh ditanwin gitu. Kitabun, kalau saya masukin alif lam jadi al-kitabu, nggak bisa al-kitabun gitu ya. Al-kitabu gitu ya. Nah, sama dengan jamak muannats salim ya. Kalau andaikan dia tidak ada alif lamnya, ja'at muslimatun gitu ya. Ja'at muslimatun. Wanita muslim, ya, wanita yang Islam telah datang. Berarti banyak di situ. Ya, ada 3 lebih. Kalau dalam keadaan nasab, contohnya ro'a itu saya melihat muslimatin. Saya melihat wanita-wanita muslimah. Nah, berarti banyak. Saya melihat banyak wanita muslimah. Muslimatin. Di situ ya. Dikasih apa? Dikasih kasroh. Kalau dalam keadaan jar juga sama. Marotu bi. Ya. Marotu bi muslimatin. Bi huruf jar muslimatin. Ini berarti muslimat adalah dalam keadaan majrur gitu. Nah, ini ya dalam jamak muannats salim itu ada 2 rumus ya. Atin atau atun. Nah, ini kalau tidak dikasih al ya. Kalau dikasih al ya atu atau ati gitu kan. Al muslimatu atau al muslimati gitu. Nggak mungkin jamak muannats salim itu al muslimata. Fathah itu nggak mungkin atau muslimatat gitu nggak mungkin ya. Nggak mungkin gitu. Ya, tidak mungkin jamak muannats salim itu berharokat fathah ya terakhirnya. Nggak mungkin muslimatan atau al muslimatan. Ya, karena jamak muannats salim itu hanya ada 2 keadaannya. Ya. Atu atau ati gitu kan. Muslimatun atau muslimatin gitu.
sama dengan bentuk jamak mudzakkar salim, cuma dua saja. Kalau enggak muslimuna, dia muslimina. Hanya dua saja. Isim tasniyah juga sama ya. Kalau enggak muslimani, ya muslimaini gitu. Tidak ada tiga bentuk ya, hanya dua bentuk saja. Oke, itu tadi pembagian isim ya, dilihat dari kacamata apa? Jumlah atau bilangannya gitu. Ya, isim mufrad, ya, isim tasniyah atau musanad dan isim jamak ya. Jamaknya ada tiga, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan yang ketiga adalah jamak taksir. Oke, jamak taksir. Jamak taksir itu maksudnya apa? Jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Kalau jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim itu bentuk mufradnya itu masih kelihatan gitu. Ya, muslimun menjadi muslimuna. Jadi muslimnya itu masih kelihatan mufradnya, bentuk mufradnya. Muslimatun, muslimatun ini kan jamak muannats salim. Mufradnya pun masih kelihatan gitu. Mufrad tapi mudzakkar, mufrad mudzakarnya itu masih kelihatan. Tetapi kalau jamak taksir, yaitu jamak yang berubah dari bentuk mufradnya, nggak beraturan dia, ya, tidak ada rumusnya, ya, tidak ada rumusnya, tidak ada polanya, ya, tidak ada aturan yang baku, itu jamak taksir. Gitu. Baik, contohnya ya, contohnya kitabun, ya, kitabun, kitabani, kitabaini, jamaknya kutubun. Kutubun. Kalau saya bilangnya kutubun, itu adalah bukunya banyak gitu kan. Berarti lebih dari tiga ya. Ada 3 buku lebih. Saya bilangnya apa? Kutubun. Ya. Contohnya ana ya aqra'u kutuban. Saya membaca buku-buku, berarti banyak. Contoh yang lain ya. Tolibun itu artinya siswa satu. Kalau tolibani dua siswa. Tolibaini juga 2 siswa. Kalau saya rubah menjadi tulabun ya, tolibun menjadi tulabun. Nah, tulabun itu artinya banyak siswa ya. Kalau andikan di halaman sekolah itu ada 3 atau ada 4, 5 atau bahkan 20, 30, saya bilangnya apa? Saya bilangnya tulab ya. Ya ayyuhat tulab gitu kan. Wahai para siswa. Wahai para siswa. Itu namanya jamaknya jamak taksir. Ya, jamak yang berubah dari bentuk mufradnya atau jamak yang tidak ada polanya. Gitu. Itu ya. Sudah paham ya? Kita lanjut. Atau ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan nggak? Ini saya buka pertanyaan ini. Kalau ada yang mau bertanya. Ini kayaknya agak sulit ini. Oke, nggak ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjutkan ya. Lalu pembagian isim ya, pembagian kalimat isim. Yang kedua dilihat dari kacamata jenis ya, jenisnya. Ada 2, yaitu isim mudzakkar dan isim muannats ya. Isim mudzakkar itu laki-laki ya gampangannya ya, laki-laki atau maskulin. Kalau muannats itu perempuan atau feminin. Mudzakkar ini kalau orang kelihatan kan Muhammad ya, laki-laki kan. Ali ya, Ahmad itu kelihatan dia adalah seorang laki-laki. Tetapi kalau meja ya, masjid, jam ya, sekolah dan lain sebagainya. Ini gimana? Ini laki-laki perempuan? Ya, kan kita nggak tahu kan. Jadi kalau
kalau mudzakar itu kalau dalam bahasa ini nahwu ya, kita bahas secara detail itu ada yang mudzakar hakiki, ada juga yang mudzakar majazi gitu. Hakiki ya kelihatan mudzakarnya, laki-lakinya gitu. Ya. Tadi seperti Muhammad, Ali itu namanya mudzakar yang hakiki gitu. Tetapi kalau kitab ya, contohnya lagi kayak bab ya dan lain sebagainya, yang benda-benda itu namanya mudzakar yang majazi. Contohnya ya, di sini saya kasih contoh Muhammadun ya, Ahmadu, ada Zaidun. Ya, semua nama laki-laki itu berarti isim mudzakar gitu ya. Isim mudzakar. Contoh lagi yang selain nama masjidun ya, qolamun, semua benda atau isim yang tanpa ada tak marbutoh ya. Jadi gambarnya gitu, secara umumnya kalau ada kita lihat ada kata yang tidak ada tak marbutoh, tak yang bulat gitu yang belakangnya, itu namanya isim mudzakar. Meskipun tidak semua juga, ada pengecualian juga, tetapi secara umumnya kalau andaikan kata itu tidak diakhiri dengan tak marbutoh, tak yang bulat, berarti dia adalah isim mudzakar. Contohnya kitabun, huruf terakhirnya apa? Huruf ba, kan? Tidak ada tak marbutoh kan. Kalau kitabatun, nah berarti menjadi muannas. Qolamun, nah, terakhirnya huruf mim, berarti dia mudzakar. Masjidun, terakhirnya huruf apa? Huruf dal, berarti dia isim apa? Isim mudzakar. Meskipun ada juga yang tidak tak memakai tak marbutoh, tetapi dia apa namanya? Dia muannas gitu. Tapi secara umumnya ya gitu. Secara gampangnya kita ingat-ingat kalau ada kata yang selain mudzakar hakiki tadi yang tidak ada tak marbutohnya itu isim mudzakar gitu ya. Lalu yang kedua isim muannas, contohnya Fatimatu ya, Maryamu, Khadijatu, Aisyatu, nama-nama seluruh perempuan itu berarti muannas ya, isim muannas. Kalau yang majazi, contohnya kurosatun, ya, madrasatun, sa'atun, dan lain sebagainya. Nah, di sini semuanya apa? Memakai apa? Tak marbutoh ya. Jadi isim-isim yang diakhiri tak marbutoh itu adalah isim yang mu'annas gitu. Meskipun ada juga yang ada isim yang ada tak marbutohnya tetapi dia mudzakar gitu. Contohnya ini nama orang ya, Muawiyah. Muawiyah itu kan terakhirnya huruf tak tetapi dia mudzakar gitu. Gitu. Tetapi secara umumnya kalau andaikan ada kata yang diakhiri dengan tak marbutoh ya secara umum ya lumrahnya itu adalah isim apa? Isim mu'annas. Lalu sebenarnya tidak hanya tak marbutoh ya sebagai cirinya, ada juga ciri yang lain, tetapi sedikit. Contohnya ada alif mamdudah gitu kan. Alif mamdudah contohnya apa? Ahmar ya. Kata ahmaru, abiyadu ya, nama-nama warna ya. Abiyadu, ahmaru, aswadu ya, azroku itu kan warna-warna dalam keadaan muzakkar kan? Abiyadu kan. Abiyadu putih, abiyadu. Tetapi kalau saya menginginkan dalam bentuk muannas apa? Dikasih alif mamdudah. Abiyadu jadi baydou gitu kan. Ahmaru jadi hamrou gitu. Azroku jadi zarqou. Aswadu jadi saudau gitu. Nah, ini cirinya apa? Cirinya tidak memakai tak marbutoh, tetapi memakai alif mamdudah. Tetapi itu sedikit ya. Tetapi kalau secara kita membuka Quran gitu, buka Quran ya, kan banyak kata-kata isim kan gitu di Al-Quran tuh kata-kata dalam bahasa Arab pasti didominasi isim kan gitu. Yang paling banyak isim, ya, isim. Kita lihat ada tak marbutohnya berarti dia adalah mu'annas gitu kan. Dia adalah mu'annas. Kalau ada ciri yang lain kan, mungkin tadi ya tambahnya alif mamdudah itu cuma sedikit gitu. Tetapi yang banyak itu lumrahnya secara umumnya ya kata yang ada tak marbutohnya itu adalah mu'annas gitu. Ini
Kalau yang lainnya itu kita detailin di inilah ya, di dalam pendalaman lah ya. Kalau untuk pemula-pemula ini ya gampang, yang gampang-gampang saja kita Sedikit, pelajari. Pak. Oke. Pak Genter, Pak. Ini Ya, Pak. untuk pembedaan untuk isim muzakkar sama isim mu'anas. Contoh yang bendanya itu, kalau yang atas kan masjid, itu semua benda tanpa huruf tamarbuto. Sedangkan yang bawah, sekolahan, madrasatun, benda yang tidak ada tamarbutonya, kok sama ini, Tab? Tanpa huruf tamarbuto sama itu yang tidak ketik, ada. ya. Gimana? Oke. Benda yang ada, Pak, itu berarti salah ketik ini, di delete aja itu. Salah ya? Salah Ya, ketik itu berarti, Pak. ya. Salah ketik. Berarti di ini ya, di delete ya. Gitu. Ya, seluruh benda atau kalimat kata lah ya, kata ya. Semua kata, ya, kata isim yang ada tak marbutohnya. Berarti tidaknya di delete itu. Itu mungkin ngetiknya lagi dalam nggak ada ngatur. Gimana sih, Tat? Oke, sudah paham ya Pak Amka ya? Pak Sukendar ya? Oke, itu tadi pembagian isim dari kacamata apa? Jenis ya, jenisnya. Ada mudzakkar, ada mu'annas. Lalu yang ketiga pembagian kalimat isim. Kalimat itu kata ya, kata isim. Ya. Dilihat dari segi umum atau khusus. Kata itu maknanya sudah spesifik, sudah kita ketahui, atau masih luas gitu. Belum kita ketahui. Itu ada dua, yaitu isim ma'rifat dan isim nakiroh. Isim ma'rifat itu kata yang artinya sudah spesifik, sudah kita ketahui gitu. Contohnya, Muhammadun. Nama, semua nama itu kan sudah spesifik gitu, sudah khusus kan. Kalau saya bilang ya Muhammad, wahai Muhammad, berarti kan saya sudah tahu Muhammad yang saya panggil itu ya Muhammad yang saya inginkan itu gitu. Ya Ali, ya Fatimah, Maryam dan lain sebagainya. Semua alam ini semua nama ya. Entah itu nama manusia, nama kota dan lain sebagainya ya, Makkah ya, Indonesia ya, dan lain sebagainya itu berarti isim yang makrifat, isim yang sudah diketahui gitu. Jakarta ya, Jakarta orang pasti tahu Jakarta ya ibu kota Indonesia kan gitu. Nah, itu berarti nama yang sudah makrifat ya, sudah spesifik ya, sudah apa maknanya sudah diketahui. Itu ya, Muhammad, Makkah, Indonesia dan lain sebagainya. Itu kalau alam. Ini boleh dikasih tambahan ya, kalau bawa catatan, kalau bawa buku silahkan ditambahin. Ya. Contohnya kalau saya bilang kitabun, ya kitabun, buku, maksudnya masih apa? Masih luas. Entah itu buku bahasa, atau buku matematika, atau buku apapun, itu belum mempunyai makna yang spesifik atau khusus gitu. Tetapi kalau saya kasih al, ya, jadi al kitabu. Nah, kalau andikan ada isim, saya kasih al, berarti dia sudah menjadi makrifat, Pak ya. Sudah menjadi spesifik. Contohnya, ya, akro al kitabah. Saya kasih al kitabah, saya membaca buku, ya. Buku berarti saya membaca buku yang sudah saya ketahui, ya entah itu buku bahasa Arab atau bahasa Inggris dan lain sebagainya, ya. Berarti maknanya itu sudah saya ketahui, berarti sudah makrifat. Contohnya di Al-Qur'an kan, zalikal kitabu, ya kan? Di situ ada kata kitab, ya. Dikasih al, maknanya sudah spesifik, berarti Alkitab itu apa artinya di situ? Alkitabu di mana Al-Qur'an, ya. Zalika alkitabu la raiba fi, ya. Kitab itu, ya, kitab itu maksudnya Quran yang sudah spesifik kan artinya. Tidak kitab-kitab yang lain gitu. Tidak kitab bisnis, kitab apa kan, tetapi zalikal kitabu. Berarti
kitab di situ sudah spesifik, ya, sudah makrifat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah isim nakiroh. Isim nakiroh itu maknanya masih umum gitu, masih umum. Contohnya masjidun, madrasatun, ya. Kalau saya bilang masjidun, masjid gitu. Masjid itu kan banyak. Ada masjid Rahmatan lil Alamin kan di Lamongan, ya. Ada masjid Nurul Iman, ada masjid Al-Huda, masjid apa gitu. Nah, itu berarti maknanya masih luas. Kalau saya bilang masjidun saja, berarti masjidnya itu masih umum, masih nakiroh gitu. Maknanya belum spesifik, ya. Belum kita ketahui gitu, masih luas. Madrasatun sama, madrasatun. Saya bilang madrasatun berarti di situ mencakup ada madrasah Saci kan, sekolah alam, ya, ada sekolah aliyah mana, sekolah MTS mana kan gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada kata yang tanpa ada al itu masih apa? Masih nakiroh, ya. Masjidun, madrasatun, kolamun, babun, faslun, ya, dan lain sebagainya. Tetapi agar maknanya itu spesifik, gampang saja kita kasih al, ya. Kolamun jadi al kolamu, masjidun jadi al masjidu, madrasatun jadi al madrasatu gitu, ya, dan lain sebagainya. Gampang ya. Itu namanya isim, dilihat dari kacamata dia masih maknanya umum atau sudah spesifik atau khusus. Ada makrifat, ada nakiro. Kalau ini ya, kalau alam tadi tanpa dikasih al itu sudah makrifat. Muhammadun itu sudah makrifat, nggak usah dikasih al Muhammadu, nggak boleh gitu. Ya, karena Muhammadun itu alam. Makkah ya, Makkah itu tanpa dikasih al ya sudah spesifik. Makkah ya di sana, di negara Saudi sana gitu. Indonesia ya, nggak usah al Indonesia, nggak usah gitu. Karena tanpa al itu sudah makrifat ya. Oke. Baik. Sekarang kita ini mempelajari isim-isim makrifat itu apa saja gitu kan. Isim-isim makrifat itu apa saja. Jadi isim-isim makrifat itu ada 6. Ya, isim-isim makrifat itu ada 6. Yang pertama semua isim domir, ya. Domir itu pasti makrifat gitu. Isim domir atau kata-kata itu pasti makrifat. Kan sering kita pelajari di i'rab kan, domir mutasil, domir munfasil dan lain sebagainya kan. Ya. Domir rafa mutaharrik dan lain sebagainya. Nah, jadi semua isim domir itu isim ya. Domir itu isim. Itu semua adalah makrifat. Contohnya ya, di sini orang ketiga ya, kata ganti orang ketiga. Contohnya di sini ada yang buat muzakar, goib, huwa, huma, hum. Huwa, dia laki-laki artinya ya. Huwa itu artinya dia laki-laki. Berarti kan orang ketiga. Ya, berarti kan nggak dalam forum kita ngobrol kan. Berarti kita menggibai orang. Dia ya, dia itu kemarin gini-gini. Berarti orang ketiga. Itu namanya domir goib kan gitu. Domir goib, orangnya nggak ada. Domir goib ya. Ada yang bentuk mudzakkar, ada yang bentuk mu'annas. Ya, mudzakarnya itu ada huwa, artinya dia, satu orang ya. Dia, huwa. Berarti huwa ini adalah sudah makrifat, ya dia. Ya saya bilang dia itu kan sudah saya tuju kan. Dia yang saya maksud adalah Muhammad. Dia yang saya maksud adalah Ali ya. Dia yang saya maksud adalah Bara kan gitu. Nah, berarti huwa di sini adalah sudah makrifat. Nah, ini huwa itu adalah isim ya, domir. Kalau bentuk dua ya, bentuk dua, huma ya, huma, mereka berdua. Berarti goib kan, goib karena tidak ada dalam forum kita ngomong gitu. Nah, kalau
dalam forum itu namanya mutakalim, orang yang ngomong kan, mutakalim, orang pertama mutakalim, yang kita ajak ngomong itu mukhotob namanya. Mukhotob itu orang kedua, ya, orang yang kita ajak dialog atau komunikasi gitu. Tetapi kalau orang yang kita omongin itu orang ketiga, atau dalam bahasa nahwunya itu namanya ghaib, ya. Ghaib. Enggak ada kan? Enggak ada, namanya ghaib gitu. Oke. Kalau bentuk jamaknya hum, ya, hum, jamak mereka. Mereka berarti 3 ke atas kan. Jadi huwa, huma, hum. Huwa dia satu laki-laki, huma mereka berdua, laki. Hum mereka 3 ke atas, ya, banyak orang laki-laki. Ini namanya dhamir, ya, dhamir mudzakkar ghaib. Ya, mudzakkar itu buat laki-laki, ya, tadi, ya. Kalau saya mengganti kata Muhammad, ya berarti huwa. Kalau saya mengganti Muhammad dan Ali berarti huma. Kalau saya mengganti Muhammad, Ali, Ahmad, Fatimah, ya, 4 orang kan, 3 laki-laki, 1 perempuan, saya memakai hum gitu. Hum. Lalu yang mu'anas ghaibah, tunggalnya apa? Tunggalnya dia. Dia perempuan. Saya ganti Aisyah. Saya bilang dia, ya, dia berarti dia. Dia satu kan, satu mu'anas dia. Kalau huma, huma di sini bisa mudzakkar, bisa mu'anas. Kalau saya mengganti kata Fatimah dan Maryam, Fatimah, Maryam kan mu'anas kan? Fatimah, Maryam. Ya, saya ganti dengan kata ganti apa? Huma, mereka berdua. Ya, sama dengan huma buat Ali dan Muhammad gitu. Jadi huma ini bisa dipakai mudzakkar, bisa dipakai mu'anas gitu. Sama-sama huma, mereka berdua. Kalau jamaknya memakai hunna, ya, hunna. Saya pakai untuk mengganti andikan Aisyah, ya, Khadijah, Maryam kan gitu, 3. Saya ganti dengan apa? Kata ganti hunna, mereka, ya, hunna. Harus semuanya cewek, ya, harus semuanya perempuan. Kalau andikan tadi, ya, Maryam, Fatimah, Aisyah, terus di sini ada Ali andikan. Berarti nggak boleh memakai hunna, memakai hum gitu. Ya, kita mudzakkar mengalahkan mu'anas gitu. Jadi hum karena di situ ada mudzakarnya. Gitu, ya. Kalau andikan mulus gitu kan, mulus perempuan semuanya gitu. Ya, semuanya adalah perempuan semua, berarti kata gantinya adalah hunna. Oke. Ini, ya, ada 6 dhamir, ya. Untuk orang ketiga, ya. Orang ketiga atau ghaib, ya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Gitu, ya. Ini namanya dhamir apa? Dhamir munfasil. Kalau kita belajar di I'rab itu, dhamir munfasil, dhamir yang bisa berdiri sendiri gitu. Ya, bisa berdiri sendiri. Oke. Lalu untuk kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua itu maksudnya apa? Mukhotob. Yang kita ajak ngomong gitu kan. Contohnya anta, ya, anta, kamu, ya. 1 untuk laki-laki, ya, tunggal, ya. Anta. Kalau 2 antuma. Ya, kalau 3 antum. Ini buat laki-laki gitu. Kalau di situ saya ngomongnya sama andikan sama bara gitu. Anta, ya, bara gitu kan. Kalau di situ ada bara sama andikan Ali gitu kan. Berarti antuma. Antuma, ya, bara wa Ali kan gitu. Kalau andikan di situ di hadapan saya ada 3 orang atau lebih gitu. Ada bara, ada Ali, ada Ahmad, ya. Ada siapa lagi gitu kan. Nah, andikan 3 ke atas atau minimal 3 lah, ya. Saya bilangnya antum. Antum, ya, bara, ya, Ali, ya, Ahmad. Gitu, ya. Itu kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua atau mukhotob, ya. Tapi untuk siapa? Untuk mudzakkar, ya. Untuk laki-laki yang sebelah kiri. Adapun yang sebelah kanan yang di PPT saya itu untuk mu'anas, ya. Mu'anas mukhotobah. Mu'anas
perempuan mukhotobah itu lawan bicara gitu. Kalau satu orang gitu, andaikan saya ngomongnya sama Maryam kan gitu, anti gitu kan, anti kamu kan, anti ya Maryam. Satu ya tunggal, anti. Kalau dua, antuma. Antuma ya Maryam ya Aisyah gitu, dua orang. Kalau tiga ya ada Maryam, ada Aisyah, ada Fatimah, berarti antunna. Ya, antunna. Antunna ya tiga lebih gitu ya. Minimal tiga. Itu ya. Yang bentuk tasnia ya, bentuk dua ganda itu sama ya, antuma. Antuma itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau saya ngomong Bara sama Ali, antuma. Kalau saya ngomong Aisyah sama Maryam, antuma. Gitu ya. Jadi yang bentuk tasniah ya, bentuk dua itu sama. Kalau yang goib tadi sama juga, huma, bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau bentuk mukhotobnya, antuma, itu bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Oke, sudah dapat berapa? 6 tambah 6, berarti 12. Ini buat domir apa? Kata ganti orang kedua atau mukhotob. Sekarang kata ganti orang pertama atau mutakalim, orang yang ngomong. Ya. Berarti kan saya atau kami kan gitu. Cuma dua saja kan. Mutakalim itu hanya bentuknya dua saja. Kalau enggak saya, ya kami. Kalau saya kan satu orang. Ya. Kalau kami itu minimal dua. Ya. Di sini enggak ada bentuk dua atau tiga dan lain sebagainya ya. Kalau bentuk mutakalim itu hanya anak atau nahnu gitu kan. Anak itu satu orang. Ini anak itu bisa dipakai cewek, ya bisa dipakai cowok gitu. Kalau saya kan muzakkar. Kalau saya bilang saya gitu anak gitu. Kalau andai kan ada cewek gitu perempuan bilang saya berarti ya anak sama gitu. Anak itu bisa muzakkar, bisa muannas. Ya, bisa muzakkar, bisa muannas. Anak itu ya saya laki-laki. Bisa jadi dipakai perempuan, anak juga gitu. Itu bentuk tunggal ya. Mutakalim. Mutakalim wahdah namanya. Lalu kata ganti orang pertama atau mutakalim yang kedua adalah nahnu. Nahnu itu kami ya. Kami, kita ya. Kami atau kita. Ini minimal dua orang. Kalau saya ngomong sama andikan bara gitu, siapa yang makan nasi tadi kan, atau siapa yang makan roti di situ, kami gitu kan. Berarti saya sama bara andikan. Berarti ngomongnya nahnu, tidak anak gitu. Meskipun dua orang bilangnya apa? Nahnu. Nahnu berarti ana wa bara gitu kan. Kalau andikan tiga orang ya sama nahnu juga. Siapa yang makan rotiku kan gitu. Ternyata di sini tadi yang makan saya, Bara sama Ali ya. Berarti ngaku semua. Man ya, man akala khubzi. Man akala khubzi. Ya, berarti saya, Bara dan Ali ngomongnya nahnu. Ya, nahnu akalna gitu. Jadi gitu ya. Nahnu itu mulai dua gitu kan. Nahnu itu mulai dua orang. Berarti domir ada berapa ini? Ada 12 plus 2 berarti ada 14. Ini gampang cara menghafalnya ya. Huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Jadi semua isim domir ini semuanya adalah sudah ma'rifat gitu kan. Sudah ma'rifat. Kalau ana berarti kan sudah ma'rifat. Ya ana ya saya. Kamu ya sudah ma'rifat. Sudah diketahui, sudah spesifik. Baik, teman-teman semuanya sudah jam 7 ya, kita cukupkan. Insya Allah kita akan ketemu lagi ya di minggu depan insya Allah ya. Kita bahas tentang isim ma'rifat yang kedua ya. Kita bahas isim ma'rifat yang kedua sampai yang ke-6 insya Allah. Kedua sampai yang ke-6. Kita cukupkan, semoga bermanfaat ya. Kita pelajari. Dan ini basicnya ya, ini dasarnya kita bisa membaca kitab gundul.
kita bisa membaca kitab gundul. Kalau yang sudah ikut i'rab itu kan insya Allah sudah inilah ya, sudah tahu lah ya, yang sudah sering tiap hari ikut kajian i'rab itu pasti tahu itu. Ini mudzakkar, ini muannas, ini isim mufrad, ini jamak ini tasniyah, ini jamak dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya, ada rumusnya, ada kuncinya. Kita membaca kitab gundul itu ada kuncinya, ya ada kuncinya. Yaitu kunci salah satunya adalah ilmu nahwu. Dan yang kita pelajari hari ini adalah kitab Jurumiyah, kitab yang insya Allah yang paling simpel ya. Menurut saya yang paling simpel, paling mudah. Dan semoga dengan kita pelajari ini, Allah mudahkan kita mempelajari apapun ya, kitab-kitab turus ya dari para ulama, baik tafsir, hadis dan lain sebagainya. Baik, Allah alam bisawab, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Amin. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.